Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, saudaraku, kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, saudaraku. Renungan KPI Maim Kaim pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 atau pada tanggal 19 Adar 5781 yang merupakan kelanjutan terus pembacaan dan renungan Torah kita, saudaraku, diambil dari kitab Semot atau Keluaran 32 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, aku telah melihat bangsa ini dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Dan sekarang tinggalkanlah aku sendiri dan biarkanlah murkaku tersulut terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Dan Musa pun mohon dengan sangat di hadapan Yahweh Elohim dan berkata, mengapakah Yahweh Elohim murkamu tersulut terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudaraku, ini adalah di mana peristiwa bangsa Israel membuat patung lembu emas, saudaraku, saat Musa tidak ada bersama dengan mereka. Dan kemudian bangsa Israel menyembah patung ini, saudaraku, kemudian memberikan persembahan kepada patung lembu emas sebagai ilah-ilah mereka, saudaraku. Hal ini merupakan suatu kekejian di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku, karena Bapa yang sudah menuntun mereka, memimpin mereka secara langsung dan melihat keajaiban dan kebesaran kuat gagah tangan Bapa yang memimpin bangsa Israel. Namun dengan belum ada kurang lebih sekitar 40 hari karena Mose berada di Gunung Sinai, mereka melakukan aksi membuat patung lembu emas dan memberikan penyembahan kepada patung lembu emas. Dan ini sangat suatu kekejian bagi Bapa Yahweh. Dan inilah merupakan suatu karakter bangsa ini, saudaraku, yang disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku, bangsa yang keras, saudaraku. Dan Bapaknya tidak mengendaki hal ini. Bapaknya hendak memusnahkan mereka, namun Mose memohon belas kasihan, saudaraku, kepada Bapa Yahweh. Namun tetap terjadi, saudaraku, sekitar 3.000 orang akan dibunuh, saudaraku, dengan terjadinya peristiwa ini, saudaraku. Inilah kekonsistensian dari Bapa Yahweh tentang penyembahan, penyangkalan iman kepada yang keluar dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak berkenan, saudaraku, dan itu merupakan suatu kekejian dan kemurkaan bagi Bapa Yahweh. Saudaraku, hal ini kita renungkan dalam kita menjalani iman kita. Kepada siapa kita menyembah saat ini, saudaraku? Apakah kita menyembah, memanggil, memuji, memuliakan, meninggikan, menyanjung dan berdoa kepada Bapa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, Bapa Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa Yahweh yang memimpin bangsa Israel ini, saudaraku, yang keluar dari Mesir dan memimpin dalam perjalanan yang memenuh dengan mukjizat. Apakah kita menyembah kepada nama ini, saudaraku, nama Yahweh Elohim, atau kita tidak menyembah kepada nama ini, saudaraku? Berarti itu berbeda, saudaraku. Itulah sama seperti ini. Itu merupakan ilah-ilah lain di hadapan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh tidak berkenan, saudaraku, dan murkanya sangat kepada orang yang tidak menyembah kepadanya. Dalam alam fisik mungkin kita masih sama, saudaraku, tetapi di dalam roh penyembahan kita terjadi perbedaan, saudaraku. Dan nantinya tentu Bapa Yahweh akan membukakan hal ini. Sama seperti bangsa Israel, Bapa Yahweh tidak pandang bulu, saudaraku. Bapa Yahweh memusnahkannya, saudaraku. Ini menjadi renungan bagi kita, kepada siapa kita menyembah Tuhan yang kita sembah saat ini, saudaraku. Dan ini bukan main-main, karena yang kita sembah memiliki spirit setentunya, saudaraku. Mari kita kembali kepada kitab suci kita belajar, saudaraku. Belum terlambat, saudaraku. Jangan takut dengan komoditas yang banyak, saudaraku. Walaupun kita merasa komoditas yang sedikit, tapi itu sesuai dengan firman. Karena sesungguhnya kualitas itu bukan dilihat dari banyaknya, saudaraku, tapi kesungguhannya kembali kepada firman. Sama seperti di zaman Nuh, Bapa tidak melihat banyaknya bangsa pada waktu itu. Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, saudaraku,
karena mereka keluarga Nuh yang setia dan taat kepada Bapa Yahweh. Menjadi renungan buat kita di dalam penyembahan kita. Sama juga dengan kondisi yang ada sekarang, saudaraku. Keadaan COVID-19 yang ada sekarang. Dengan berkembangnya adanya vaksin, saudaraku. Vaksin dinyatakan untuk dilakukan bagi yang percaya dan tidak percaya, saudaraku. Dan disinilah apakah ada sisi kita menyangkal iman kita, saudaraku. Kalau kita belum menyangkal, kita tidak menyangkal iman, sama seperti bangsa Israel tidak melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Saudaraku, kita tetap berjalan, saudaraku. Apapun yang terjadi, kita jangan takut, saudaraku. Sesungguhnya kita tidak menyangkal iman kita. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, tetap berjuang, jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua, dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan melakukan firman-Nya, kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.